Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, para habaib, para kiai, para asatidah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus orang tua kita Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habashi, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam pembahasan kita di pagi hari ini dibahas tentang keikhlasan dan niat yang bagus. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di awal-awal daripada kitab Risalatul Mu'awanah, ketika beliau memberikan nasihat kepada sahabat dekatnya, beliau mengatakan, aku nasihati engkau agar engkau ikhlas di dalam segala amal perbuatan yang engkau lakukan, ikhlas karena Allah. Dan hendaknya jangan engkau berbuat suatu amal perbuatan melainkan engkau dampingi dengan niat. Niat yang utama adalah berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan seseorang tergantung dari niatnya. Dan Allah enggak akan memberikan ganjaran kepada hambanya kecuali tergantung daripada niatnya. Kalau niatnya bagus, diganjar juga dengan ganjaran yang bagus. Namun kalau niatnya buruk, walaupun amal perbuatannya bagus, diganjar dengan ganjaran yang buruk dari Allah sesuai dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan ganjaran oleh Allah sesuai dengan niatnya. Hingga An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh di dalam hadis tersebut tentang suatu amal perbuatan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang mana mereka para sahabat kaum muhajirin mendapatkan martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah hijrah tersebut. Perkara hijrah bukan perkara sepele di dalam agama. Perkara yang sangat agung. Pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tinggalkan harta, benda, keluarga mereka demi untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka para sahabat diberikan julukan oleh Allah, julukan al-muhajirin, kaum muhajirin. Berapa banyak di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan tentang mereka. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Disebut gelar mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amal yang mereka lakukan yaitu hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun perkara hijrah merupakan ibadah yang begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun tetap seseorang dari mereka hanya diganjar oleh Allah sesuai dengan niatnya. Hingga Nabi memberikan contoh, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa, saat itu Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendengar ini ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu Nabi Muhammad berbicara di hadapan para sahabatnya di kota Madinah di atas mimbarnya. Beliau mengatakan, barang siapa dari kalian yang hijrah dari Mekah ke Madinah tujuannya untuk Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallah wa rasulih, maka sungguh hijrahnya akan membawanya untuk sampai kepada keridhaan Allah dan Rasulnya, diganjar sesuai dengan niatnya. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah bukan untuk cari keridhaan Allah, tapi untuk cari dunia, atau untuk mencari wanita yang dia nikahi di sana di Madinah, maka dia pun hijrahnya tidak mendapatkan ridha Allah yang dia cari. Sebab yang dia cari bukan ridhanya Allah dan Rasulnya. Dia hanya mencari dunia yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan
sebelum hijrah ada satu orang laki-laki mencintai seorang wanita. Ini wanita dilamar oleh ini laki-laki. Nama ini wanita Ummu Gais. Ini lelaki bilang, saya ingin menikahimu. Wanita ini bilang, boleh, tapi nggak di sini. Saya mau hijrah ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau ingin menikahi saya, di sana, nggak di sini. Berangkat itu wanita hijrah ke Madinah. Nah ini lelaki ikut hijrah juga. Yang perempuan hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Yang laki-laki hijrahnya karena ingin menikah. Nabi bilang, "Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, fa hijratuhu ilallah wa rasulih." Yang hijrahnya karena Allah, dia dapat Allah dan Rasulnya. Tapi yang hijrahnya untuk wanita, dia nggak dapetin apa-apa pahala melainkan apa yang dia niatkan, kata Nabi Muhammad SAW. Itu perkara hijrah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi perkara yang lainnya. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW menceritakan tentang keadaan di hari kiamat. Apa keadaan tersebut? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil sekalian hambanya untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dipanggil seorang ulama. Para ulama derajat mereka di sisi Allah sangat tinggi di hari kiamat, di bawah para nabi langsung. Baru setelah itu para syuhada. Baru kaum mukminin yang lainnya. Ketika Allah memanggil para ulama, Allah memperlihatkan kepada salah seorang dari mereka anugerah karunia yang Allah janjikan untuk para ulama, surga yang indah, anugerah dan karunia. Ketika melihat ini hamba, karunia, anugerah yang Allah janjikan untuk para ulama, dia tergiur. Ini di hari kiamat. Allah bilang, engkau mau ini? Ini hamba bilang, mau ya Allah. Karunia yang agung dan besar. Wa madza amilta laha? Apa yang engkau lakukan untuk meraih ini? Maka dia katakan, saya waktu di dunia saya menuntut ilmu. Saya belajar hingga jadi seorang ulama untuk mendapatkan ini. Maka Allah bilang, kadzabta, engkau dusta. Betul engkau menuntut ilmu. Betul engkau belajar hingga engkau menjadi ulama besar. Tapi tujuanmu bukan untuk meraih keridhaanku dan anugerah yang aku janjikan untuk para ulama. Tapi tujuanmu hanya untuk dibilang fulan seorang ulama besar. Hanya itu. Pergi cari ganjaran dari niatmu, jangan dariku, katanya. Engkau tidak mencari aku, kata Allah. Didatangkan lagi seorang mujahid fi sabilillah yang berjihad di jalan Allah. Allah perlihatkan untuknya anugerah yang Allah siapkan untuk mereka para mujahid. Allah bilang, apa persiapanmu untuk meraih ini? Dia bilang, saya di dunia jihad di jalan Allah. Berapa banyak pertempuran aku hadiri demi untuk engkau ya Allah, hingga aku terbunuh di jalanmu. Allah bilang, kadzabta, engkau dusta. Engkau melakukan itu semua bukan untuk aku, tapi untuk dibilang, wah saya hebat, saya jagoan, saya punya kecemburuan terhadap Islam. Cuman itu doang yang engkau inginkan, bukan untuk aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari ganjaran dari yang lain, engkau nggak mencari aku, kata Allah. Sampai yang terakhir dipanggil orang yang selalu menderma hartanya. Allah perlihatkan anugerah yang Allah siapkan baginya di hari kiamat. Allah bilang, apa yang kau lakukan untuk ini? Dia bilang, saya di dunia seluruh harta saya infakkan di jalan Allah. Allah bilang, kadzabta, memang engkau lakukan itu, tapi engkau dusta. Yang kau cari bukan aku. Engkau ingin dibilang, wah si fulan dermawan, si fulan karim. Engkau enggak cari aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergi, diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amal perbuatan. Karena itu baguskan niat kita. Baguskan niat kita di dalam berbuat. Ketika kita melakukan ibadah, ikhlaskan karena Allah. Ketika kita melakukan perkara yang mubah, niatkan perkara mubah, makan, minum, tidur kita, perkara-perkara yang mubah untuk ketaatan kepada Allah. Wa inna wa biaklihi gua li ta'atillahi lahu magadnawa. Orang yang makannya, makan, mubah, kenyang, sama kayak yang lain. Tapi ketika dia makan, niatnya untuk supaya kuat, dapat energi, dapat kekuatan di dalam ibadah kepada Allah, dia dapat pahala untuk setiap suapan yang dia makan. Demikian juga tidur. Kenapa tidur? Supaya saya terjauh dari kemaksiatan. Ditulis oleh Allah, orang yang tidur yang menjauhi kemaksiatan, pahala. Kenapa tidur? Supaya saya bisa bangun malam. Ditulis pahala bakal tidurnya. Dan lain sebagainya. Niatkan semacam itu. Itu perkara taat dan perkara mubah. Maksiat bagaimana? Ada orang bikin maksiat, niatnya bagus. Apa? Duduk sama temennya gibahin orang. Kenapa? Oh, saya pengen senengin teman saya yang lagi ngobrol, jadi dia seneng, ada yang nemenin dia ngobrol.
Kemaksiatan nggak bisa didampingi dengan niat yang bagus. Maksiat udah aslinya najis. Macam tahu apa? Kita punya baju, kata Habib Abdullah Haddad, kena najasah. Untuk mensucikannya perlu air yang suci kan? Ini enggak, dia pengen mensucikan najasah dengan air kencing, bisa? Tambah najis lagi. Demikian juga kemaksiatan, mau disucikan dengan niat yang bagus, kagak bisa. Maksiat, nggak ada alasan niatnya bagus. Lihat yang haram, wah niat saya bagus, hati saya bersih. Guru saya Habib Zain bin Smith bilang, hatimu yang semacam ini nih, hati yang paling najis katanya. Kalau hatimu suci, nggak bakal bikin maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita jaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Baguskan niat kita, wa insya Allah kita diberikan ganjaran yang besar.